Di Quran surat Al-Baqarah ada kata seperti ini. Itu di 250 ke atas itu ada pernyataan seperti ini di dalam Quran surat Al-Baqarah. Nanti bisa dicari. Pernyataannya seperti ini. Bagaimana caranya membangun kembali negeri yang telah hancur? Gitu. Lalu apa jawaban Allah? Ya, matikan saja orang itu selama 100 tahun. Dan negeri yang hancur itu kan bangkit lagi. Bayangkan coba. Pertanyaannya bagaimana menghidupkan negeri yang telah hancur? Tapi Allah bilang caranya matikan saja orang itu 100 tahun. Kan bingung ya. Nah tentu saja ini bukan cerita negeri yang di sana. Nah, makanya negeri yang telah hancur itu sebetulnya adalah kolbu yang sudah kering kerontang, jiwa yang sudah merana akibat kekurangan nutrisi. Itu cerita negeri yang mau roboh. Jadi dinding yang mau roboh ditegakkan. Orang yang imannya mau hancur dibantu. Orang yang dalam kegelapan diterangi. Orang yang dalam kebingungan dicerahkan. Orang yang sedang ketakutan kemudian dikasih motivasi supaya berani. Itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami bagikan kembali sebagai pengingat agar kita menyaksikan diri dan kehidupan. Semoga menjadi jalan kesadaran dan keheningan hati kita. Selamat menyaksikan. Jadi sebetulnya ini satu rangkaian. Di dalam Quran surat Al-Kahfi itu pertama, simbolik pertama ya. Nabi Khidir itu kan melubangi perahu. Kemudian langkah yang kedua adalah membunuh anak. Dan yang ketiga adalah membangkitkan dinding yang mau roboh. Jadi sebetulnya itu satu kesatuan, tidak berdiri sendiri. Yang pertama, kalau dinding kita ini roboh, iman kita mau roboh, iman kita ingin tegak berdiri, maka proses pertama, lubangi perahu. Belajar melihat ke dalam diri kita sendiri. Yang kedua, bunuh anak kecil. Bunuhlah sifat kekanak-kanakan yang ada dalam dirimu. Makanya di Quran ada kata-kata banyak anak-anak kecil yang beruban. Maaf ya, ada yang beruban di sini? Di Quran, mohon maaf, di Quran ada kata-kata banyak anak-anak kecil yang beruban. Apa maknanya? Sudah ubanan, kalau ubanan itu secara fisik tua. Tetapi secara spiritual dia masih anak-anak. Mau sholat kalau ada surga. Mau sholat kali takut-takutin neraka. Itu anak-anak. Nah kenapa Anda sholat? Karena saya butuh. Sudah ada need di sini. Kenapa butuh? Karena merasakan kenikmatannya. Habis sholat saya damai, habis sholat saya tenang, habis sholat saya jadi tambah sabar, habis sholat kemarahan saya berkurang, bukan hilang. Nah itu kan udah bagus. Tapi habis sholat tambah marah. Perhatikan ya, mohon maaf bukan benarkan. Orang yang sholat baru di level menggugurkan kewajiban. Dia hanya menghitung rakaat saja. Sholat tidak menjadi sarana untuk membuat dia terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Padahal sholat itu adalah sarana, bukan tujuan. Coba baca ayatnya. Aqimis sholat, inna sholat tanha anil fasa wal munkar. Jadi karena sholat itu sarana yang bisa mengantarkan Anda untuk tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sarana bukan tujuan. Buat apa itu rakaat sholat? Jangan dihitung rakaat sholatnya. Boleh rakaat sholatnya banyak, tidak masalah. Tapi yang paling penting, dampak apa sih dari sekian banyak rakaat yang kita lakukan? Kesadaran apa sih? Karena penyatuan dengan Tuhan, saya bilang tadi, itu adalah di kesadaran. Makanya Nabi Muhammad bertemu Tuhan juga di puncak kesadaran, namanya Sidrah al-Muntaha di Quran. Jadi sebetulnya penyatuan dengan Tuhan itu bukan penyatuan jiwanya, jiwa kita juga bagian dari dirinya. Bukan pikiran kita, pikiran juga ada kecerdasannya. Dan bukan tubuh kita, tubuh juga materi yang diciptakan olehnya. Yang akan menyatu dengan Tuhan adalah kesadaran jiwa, kesadaran pikiran, dan kesadaran tubuh. Makanya latihan kesadaran, itulah prosesnya. Jadi membangunkan dinding yang mau rubuh, itu artinya mendirikan kembali iman yang mau runtuh. Supaya negeri yang tadinya udah bercahaya, gelap gulita, bercahaya lagi. Itu namanya Madinah Al-Munawwarah. Dan ini tidak bisa dijelaskan, harus dialami. Sekali lagi, ini tidak bisa dijelaskan. Kalau Bapak Ibu mendapatkan jawaban-jawaban dari saya seperti ini, hati-hati. Ini baru memuaskan intelektual kita. Spiritual kita belum terpuaskan. Spiritual tidak mungkin dipuaskan oleh jawaban yang bersifat intelektual. Jadi oleh karena itu harus mengalami. Gimana? Membaca surah Yasin itu untuk orang yang meninggal atau untuk orang yang masih hidup? Saya akan uraikan dulu Yasin sedikit, nanti jawab sendiri ya, untuk siapa. Kalau kita baca surah Yasin, Yasin itu surah yang ke-36. Oke. Kita mulai dari awalnya saja. Saya tidak mungkin membacakan surah Yasin dari awal sampai akhir. Tapi mungkin semua kita tahu. Yasin itu dimulai dengan Yasin. Yasin. Selanjutnya dipungkas dengan wa ilaihi turja'un. Biasanya saking seringnya dapat undangan baca Yasin, Yasin ini surat yang paling hafal ya. Karena Yasin biasanya identik dengan berkah. Atau kalau di kampung namanya berkat. Berkat itu berat-berat diangkat. Ya, kalau selesai baca surah Yasin biasanya pertama dapat makanan, yang kedua dapat amplop, yang ketiga dapat berkat. Nggak peduli ngerti apa enggak ketika baca. Dan biasanya surah Yasin dibaca kapan saja biasanya. Kalau ada orang yang mau mati, biasanya dibacakan Yasin. Kalau ada orang yang sudah mati, juga dibacakan surah Yasin. Ya. Dan yang membacakan pasti masih hidup kan? Lucunya yang membacakan yang masih hidup nggak sadar kalau Yasin itu sebetulnya untuk dia juga. Karena sudah niatnya untuk yang mati ya sudah nggak apa-apa. Karena saya pernah punya pengalaman. Salah seorang jamaah kita ya, yang pernah mengalami pengalaman mati suri selama 2,5 jam. Beliau melaporkan kepada saya. Ternyata saat beliau mati suri,
dan dianggap oleh keluarganya itu sudah mati beneran. Lalu keluarganya baca surah Yasin. Ternyata surah Yasin yang dibacakan itu menurut pengalaman beliau. Ini menurut pengalaman beliau ya, jangan berdebat ya. Menurut pengalaman beliau. Hati-hati. Ini bukan soal benar salah, itu pengalaman spiritual beliau. Tentu saja kan beliau yang menceritakan, beliau yang mengalami. Kita tidak punya hak untuk menjustifikasi pengalaman orang lain. Hati-hati ya, karena kita kadang-kadang suka ini kegatelan. Biasanya kalau orang ngalamin gitu dikomentari, oh nggak mungkin, orang ngalamin, kamu enggak kok. Ini ngalamin nih mati surinya. Jadi kalau ingin ngalamin ya tentu saja mati suri dulu. Nah, dalam pengalaman mati surinya itu, beliau mengatakan kepada saya sudah berada di alam yang tentram damai, di taman yang sangat luar biasa yang tidak bisa saya ceritakan karena tidak ada bandingannya dengan di sini. Tiba-tiba pertama saya mendengar ada alunan bacaan surah Yasin. Nah, ketika beliau itu sudah selesai mendengarkan suara itu tidak membuat beliau pengen pulang lagi ke sini, ke dunia, enggak. Tapi tiba-tiba beliau mendengar ada orang yang menangis. Ternyata yang menangis itu adalah suaminya. Suara suami yang menangis itu nyampe ke sana, coba bayangkan. Ini fakta loh. Dan saya sangat menghormati beliau karena beliau juga ibu angkat saya. Dan beliau itu sangat jujur dalam perjalanan hidupnya. Jadi saya berani menyampaikan ini karena berasal dari sumber yang sangat bisa dipercaya. Karena selama saya menyatu dengan beliau tidak pernah bohong dalam perjalanan hidupnya. Jadi saya sangat percaya. Dan beliau mengatakan itu, suami yang nangis saja nyampe. Makanya Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang meninggal, jangan ditangisi. Harusnya kan diikhlaskan. Ya, ada tangisan ada dua. Pertama ada tangisan keikhlasan juga menangis. Yang kedua ada tangisan kemelekatan karena tidak mau berpisah. Nah ini yang kayaknya menarik. Lalu tarikan ini terasa kepada beliau. Kayaknya saya disuruh pulang. Lalu balik lagi, udah 2 jam setengah. Mungkin yang baca surah Yasin tadi udah selesai. Dan kemudian saat beliau mau masuk, padahal udah 7 kali di pengalaman mati suri yang ke-7. Masih bingung juga masuknya, lupa lagi. Karena mati suri yang ke-6 udah lama. Jadi kemudian mau masuknya bingung katanya. Dari mana dulu? Nah, ternyata beliau mengatakan kepada saya, rupanya masuknya itu harus simetri. Jadi harus kepala gitu. Harus simetri. Jadi seperti pernah saya menunjukkan gambar itu. Ya, seperti itu. Baru bisa masuk. Tapi begitu masuk lagi, semua rasa yang di sana itu hilang. Saat masuk di tubuh ini. Dan kemudian beliau pertama masuk yang ditegur adalah suaminya. Kenapa mas? Sampean nangisi saya. Padahal saya sudah di sana. Gitu. Nah, yang kedua, kemudian beliau penasaran. Berarti sadar kan? Ditanya, siapa yang bacakan Yasin? Rupanya yang bacakan Yasin itu anaknya. Padahal anaknya itu baru belajar Yasin, itu baru belajar baca yang ya panjang pendeknya nggak jelas lah. Tapi nyampe ke sananya merdu. Rupanya yang nyampe ke sana itu bukan berapa panjang, berapa pendek, berapa tebal, berapa tipis. Bukan, keikhlasan. Makanya kalau orang mengatakan, salah bacanya, masuk neraka. Kurang panjang, masuk neraka. Kayaknya dia yang punya neraka. Nggak gitu. Menurut pengalaman beliau yang sudah mencapai 3 kebijaksanaan, ternyata keikhlasan kata beliau yang nyampe ke sana. Keikhlasan yang membuat suaranya jadi merdu. Jadi, berdasarkan jawaban ini, saya menjawab pakai fakta ya. Berarti sesungguhnya surah Yasin dengan niat yang ikhlas, walaupun yang baca surah Yasin gak ngerti apa, energinya ternyata nyampe. Nah, buat yang alergi dengan membaca Yasin untuk yang sudah meninggal, tolong diperhatikan dulu, jangan buru-buru alergi. Siapa tahu kan, beliau juga besok meninggal perlu dibacain Yasin. Yang kedua, tentu saja bagi kita yang punya akal, lihat kedalaman dari surah Yasin. Saya sudah membuat CD khusus, 1 CD tentang surah Yasin. Silahkan itu didengar dan tidak mungkin dijelaskan di sini. Cari CD saya khusus surah Yasin. Judul CD-nya kalau nggak salah Wahai Sin, seperti nama itu. Itu 1 surat, itu sampai wa ilahi turja'un. Secara global, saya ingin katakan, di surah Yasin itu isinya apa? Isinya adalah perjalanan untuk pulang. Jadi sebetulnya surah Yasin secara faktual tadi, untuk yang sudah meninggal dibacakan, tidak ada problem. Energinya nyampe. Tetapi lebih dasar lagi, kalau surah Yasin dipandang sebagai petunjuk untuk jalan pulang. Dan isinya di surah Yasin itu adalah syarat makna dengan jalan-jalan pulang. Pulang kemana? Wa ilaihi turja'un. Makanya puncaknya surah Yasin adalah wa ilaihi turja'un. Keren banget. Dan saya tidak mengurai di sini ya. Jadi cari CD yang sudah saya rekam, judulnya Wahai Sin. Itu 1 surat, dikupas dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Nah, yang awal saja. Yasin ada 2 huruf, ya dan sin. Ya itu biasanya wahai. Merujuk kepada terjemahan Yasin yang disampaikan oleh Kiai Haji Hadirani, beliau orang Banjar, ahli ma'rifatullah, yang menulis buku 4M. Ma'rifat, Musyahadat, Mukasyafat, Mahabbah. Disitulah saya menemukan tulisan beliau, Yasin, wahai sin. Dan sin itu geriginya 3. Dan 3 itu melambangkan Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Melambangkan satu kesatuan dari unsurnya ruh. Jadi sebetulnya sin itu adalah manusia yang sudah bisa menemukan diri sejatinya. Makanya wahai sin. Nah, semoga kita juga termasuk yang dihaikan. Makanya sin, ya surah Yasin itu dibaca sebagai sholawat. Sholatullah, salamullah, ala toha, rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala Yasin, habibillah. Keren banget. Jadi sin itu sebetulnya orang yang sudah mencapai Tuhan. Sudah mendapatkan cintanya Tuhan. Sudah dicintai Tuhan. Disebutnya juga habibillah. Orang-orang yang dicintai Allah.
Semoga kita termasuk yang seperti itu. Kalau hidup dicintai Allah, matinya kan pasti kembali pada Allah. Wa ilahi turja'un. Ini cuma dikupas ujung-ujungnya saja. Dalamnya enggak. Karena itu terlalu panjang. Saya kalau mau mengupas surah Yasin, beneran surah Yasin ya, perlu 60 SKS kuliahnya. Bisa dimengerti sementara waktu ya. Semoga penasaran dan nanti membaca. Baik, masih ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang muslim kita sudah sering melaksanakan bertahun-tahun melaksanakan ibadah saum, terutama di bulan Ramadan yang diakhiri dengan Idul Fitri. Sebetulnya makna saum seperti apa ya yang menghasilkan Idul Fitri yang sebenarnya? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Susah-susah ya. Silakan, ada yang mau menjawab? Baik. Ada dua surat, ada dua ayat di Quran yang penting untuk direnungkan. Satu, saya kasih bocorannya, surat Al-Baqarah ayat 63. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 183. Pertanyaan tadi, saum yang seperti apa yang mengantarkan seseorang mengalami Idul Fitri? Kalau saum yang mengantarkan kita pulang kampung, macet-macetan kan itu sudah jelas ya, itu tidak usah dibahas. Semua sudah kita alami. Pokoknya akhir saum, lebaran kan? Lebaran kemudian pulang kampung kan? Ya. Bahkan banyak sekali pada saat pulang kampung, di jalan-jalan itu banyak yang sudah tidak, ya, yang sudah banyak makan minum ya, itu karena alasannya musafir. Baik, saya akan jelaskan lebih rinci. Kita akan berpatokan dulu pada dua ayat. Ayat yang pertama surat Al-Baqarah 63. Ayat yang kedua Al-Baqarah ayat 183. Dua ayat ini ujungnya sama. Coba baca surat Al-Baqarah ayat 63 dulu. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Semoga Anda menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menarik nih. Dua ayat yang berbeda, awalnya berbeda, tetapi ujungnya sama. La'allakum tattaqun. Sama menghasilkan manusia bertakwa, tetapi kelihatan secara awam nih, awalnya berbeda. Sepertinya ada dua metode yang mengantarkan hasil yang sama jadi orang bertakwa, tetapi lewat dua jalan yang berbeda. Sepertinya begitu. Awam. Oke. Apa itu saum? Saya akan menggunakan definisi saum yang pasti-pasti, yang ada dalam referensi. Dalam hadis qudsi dikatakan seperti ini. Lisoimi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, dua jumpa dengan Tuhan. Ini definisi ya. Jadi ternyata saum itu berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Ini bahasa hadis qudsi. Terus, yang tadi. Yang ayat yang ke-63. Dan ingatlah ketika aku mengambil janji darimu, lalu aku angkat gunung di atasmu. Dan peganglah teguh-teguh apa yang aku pertunjukkan. Ingatlah apa yang ada di dalamnya. Pasti kamu jadi orang yang bertakwa. Jadi kayaknya saum di ayat ke-183 ada kaitannya dengan mengambil janji, diangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya, ingat yang ditunjukkan, baru jadi orang yang bertakwa. Nah, di dalam ayat 163 itu ada isi dari penjelasan hadis qudsi tentang saum. Itu sebabnya secara hakikat sebutnya saum itu lebih tendensius kepada proses pengendalian diri untuk jumpa dengan Tuhan. Tetapi secara syar'i yang namanya saum, ada juga penjelasan di Quran. Ya tentu saja, ya menahan tidak makan minum sejak dia terbit matahari sampai fajar. Itu salah? Tidak. Itu juga benar. Karena dari aspek religius, dari aspek sosial, dari aspek medis, saum yang menahan lapar dari pagi sampai sore itu luar biasa, manfaatnya banyak. Bukankah dengan saum itu lambung kita diistirahatkan? Betul? Diberi kesempatan untuk recovery. Sehingga lambung yang terluka diizinkan untuk menata kembali enzim-enzim yang bisa menutupi lapisan lambung. Sehingga zat asam di lambung tidak kemudian bertambah melimpah. Bukankah begitu? Makanya banyak orang yang mau saum karena punya penyakit mah ragu-ragu. Saya kalau saum dalam keadaan penyakit, jangan-jangan dia itu akan parah mahnya. Bukan oleh saum, oleh pikirannya. Tapi banyak orang yang saya insya Allah yakin kepada Allah. Tidak mungkin perintah Allah kepada umatnya, kepada hambanya. Ya, untuk menyakiti hambanya. Saya yakin perintah Allah itu benar adanya dan saya akan saum. Diputuskan saum, ternyata 1 bulan setelah saum penyakit mahnya sembuh. Paham maksud saya? Jadi, saum yang menahan lapar saja, itu akan mengantarkan kita pada lebaran. Dan belum tentu mengantarkan kita pada Idul Fitri. Karena Idul Fitri sering diartikan 3. Id itu artinya kembali. Fitri itu artinya ada 3. 1, Fitri itu bisa diartikan watak asli. Jadi Idul Fitri kembali ke watak asli. Kan Bapak Ibu punya pengalaman coba. Sebelum bulan Ramadan, suka, maaf,
Kadang-kadang suka sedikit-sedikit, kadang-kadang ikut-ikutan. Ngomongin orang misalkan. Ini awal Ramadan nih, belum saum. Begitu saum, mau ngomongin orang langsung. Lagi saum. Ada mau ngomongin orang? Lagi saum. Alhamdulillah selama sebulan gak ngomongin orang. Begitu selesai 1 bulan, satu Sawal, Lebaran pertama, sudah mulai ngomongin lagi. Itu namanya Idul Fitri, tapi kembali ke watak asli. Mau marah, bulan puasa, saum. Di pasar mau nawar pun, selama Ramadan berubah jadi dermawan. Biasanya nawar, luar biasa. Ya. Timun 1 kilonya udah 2.000, masih ditawar. Ya. Betul? Tapi selama Ramadan, sifat pelitnya tidak ada. Dermawan selama Ramadan. Selesai Lebaran, kembali lagi nawarnya auzubillah. Itu kembali ke watak asli. Fitri artinya watak asli. Idul Fitri kembali ke watak asli. Idul Fitri yang kayak gini, insya Allah semua orang. Fitri dari kata iftar. Iftar itu artinya adalah sarapan pagi. Idul Fitri artinya kembali sarapan pagi. Kan selama Ramadan 30 hari nggak sarapan pagi, diganti jadi sahur. Begitu mau sholat Id, pagi-pagi sudah makan ketupat, opor, betul nggak? Iya, betul. Nah, kembali sarapan pagi itu juga Idul Fitri. Idul Fitri yang kedua, insya Allah semua orang kebagian. Nah, Idul Fitri yang ketiga adalah kembali kepada fitrah. Makanya kata Id, satu-satunya ada di Quran surat Al-Ma'idah. Ada doa Nabi Isa di Quran surat Al-Maidah ayat 114 yang berbunyi, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan sebuah hari raya bagiku. Jadi Id yang sebenarnya di Quran itu adalah hari raya. Kapan hari raya? Bukan Lebaran, tepat saat hidangan dari langit turun. Apa hidangan dari langit? Langit tentu saja bukan yang di atas. Kalau di Quran ada kata-kata langit biasanya mengacu ke dalam dimensi spiritual, dimensi rohani. Hidangan dari langit adalah saat dimana kita merasakan kehadiran Dia, Tuhan yang maha perkasa di dalam diri. Saat beliau hadir dalam diri, itulah perayaan yang luar biasa. Dan itulah Idul Fitri. Kenapa disebut Idul Fitri? Bukankah saat kita di rahim ibu, saat kita bermandikan ketuban, saat kita berenang dalam lautan ketuban, di fase Mas Kumambang, saat itu kan kita ditanya, apakah aku ini Tuhan? Dan kita menjawab, ya, aku menyaksikan. Dan saat kita lahir ke alam dunia, yang disaksikan kita lupa. Kalau kita bisa bertemu dengan guru yang bisa mengantarkan kita untuk mengalami saum secara hakikat, Idul Fitri akan kita alami. Disitulah kita akan merasakan apa yang pernah dirasakan waktu di rahimnya ibu. Kembali membayar utang karma kita, utang lupa kita kepada Allah. Bebas utang. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambik wa ma tahor. Aku bebaskan dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Itu kembali ke fitrah. Itu dalam dimensi spiritual. Tapi setelah diberi jawaban ini oleh saya, tetap ketika Ramadan nanti datang, mari kita sambut dengan penuh kebahagiaan. Lakukan saum yang hakikat, lakukan saum yang syariat. Makanya secara hakikat, ketika Ramadan datang, setan-setan dibelenggu. Faktanya gimana? Bulan Ramadan, ada nggak yang ngurangin timbangan? Setan. Bulan Ramadan ada nggak yang korupsi? Setan. Bulan Ramadan ada nggak yang nyakitin orang? Setan. Bulan Ramadan ada nggak ya yang ngomongin orang? Setan. Bulan Ramadan ada nggak yang berantem? Setan dengan setan. Katanya dibelenggu. Mana dibelenggunya? Secara syariat nggak kelihatan setan dibelenggu. Secara hakikat, begitu kita belajar yang namanya mati selagi hidup, di situ dibelenggu. Siapa yang belenggu? Diri kita sendiri. Saat itulah terjadilah proses pembelengguan setan. Berapa lama? Nggak bisa 1 bulan. Dibelenggunya cuma beberapa detik saja. Itu saja sudah bagus. Itulah yang akan mengantarkan kita pada Idul Fitri. Makanya begitu Idul Fitri, langsung kita beli ketupat Lebaran. Ketupat itu singkatan dari keadaan, waktu, dan tempat. Bahasa Jawanya kupat, laku sing papat. Makanya kupat, luarnya janur, dalamnya nasi. Karena sejatinya nas adalah nur. Begitu menemukan nur di dalam diri kita, terjadilah perjumpaan dengan kesadaran di dalam diri kita, di Sidra Al-Muntaha. Disitulah kita akan merasakan Lailatul Qadar. Tambah pusing kayaknya, dengar saya ngomong. Pertanyaannya tadi udah terjawab kira-kira belum? Baru sedikit ya, ya udah nanti dijawab lagi di kesempatan lain. Baik, masih ada pertanyaan? Masih ada waktu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Wasis. Seperti ayah guru katakan, tujuan belajar agama adalah belajar cara berjumpa dengan Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara berjumpa dengan Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan manusia dicipta itu adalah untuk mengenali Allah. Proses mengenali Allah itu tentu saja tidak sulit, tapi juga tidak mudah. Kata-kata jumpa di dalam Al-Quran itu ayatnya banyak sekali. Coba lihat Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti waktu yang dijanjikan akan datang. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ya. Saya sudah mengatakan tadi, unsur pembentuk manusia itu ada 3. 1, tubuh.
Dua, pikiran. Yang ketiga adalah jiwa. Sebetulnya agama itu adalah latihan untuk mengajarkan kita agar kita memiliki kesadaran akan tubuh. Yang kedua, kesadaran akan pikiran. Yang ketiga, kesadaran akan jiwa. Makanya proses bertemunya itu bukan bertemunya jiwa dengan Tuhan. Karena jiwa sendiri bukankah bagian dari dirinya? Pikiran sendiri bukankah bagian dari kecerdasannya? Tubuh sendiri bukankah beliau meliputi seluruh sel dalam tubuh kita sendiri? Karena beliau meliputi segalanya. Dan setiap kekosongan pasti diisi oleh beliau. Bagaimana caranya? Meningkatkan kesadaran. Menemukan kesadaran. Kesadaran tubuh sebagai materi, kesadaran pikiran, dan kesadaran jiwa. Jadi sebenarnya yang akan bertemu itu adalah ketiga kesadaran itu di kesadaran Tuhan. Makanya di dalam Quran surat An-Najm dikatakan, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, id yaksha sidrati ma yaksha." Dan bertemunya bisa kapan saja. Di mana? Inda sidratil muntaha. Sidratil muntaha bukan ruang. Sidratil muntaha bukan tempat. Tapi sidratil muntaha adalah puncak kesadaran. Sekali lagi, sidratil muntaha adalah puncak kesadaran. Itu sebabnya semua orang di semesta ini yang sedang melakukan proses perjalanan menuju Tuhan, yang dilatih adalah kesadaran. Kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, dan kesadaran jiwa. Proses pertemuan sesungguhnya adalah pertemuan dua kesadaran. Itu. Ya, mungkin pusing-pusing. Bagus itu kalau masih pusing. Sementara itu dulu. Silakan, masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, di masjid itu kan kita sering menjumpai lambang bulan bintang, Pak. Kenapa nggak lambang yang lain gitu? Kenapa harus bulan bintang? Terima kasih. Oke. Ini pengamat sosial ya. Bagus juga, nggak apa-apa. Itu kalau ada yang seperti itu menimbulkan sebuah pertanyaan, tanya saja. Saya itu kalau pertama masuk kuliah, pertama mahasiswa saya diwajibkan membeli buku tebal. Segini, buku tulis. Dan buku itu diberi tulisan di atasnya, buku bodoh. Buku bodoh. Tugas mahasiswa apa? Tugasnya apa? Apa yang dia lihat, tulis. Dia lihat mobil, ya, keluaran baru. Lihat mereknya apa? Tulis. Di mobil ada tulisan apa? Ada tulisan VVTi, tulis. Di mobil ada tulisan 16V, tulis. Tulis itu semua ditulis. Dan setelah ditulis, tugas kalian adalah mencari itu apa. Bayangkan buku mahasiswa, begitu selesai kuliah dengan saya 1 semester, buku bodohnya berubah menjadi buku pintar. Kenapa? Dia lihat kabut, tulis. Kenapa terjadi kabut? Asalnya biasa, tapi begitu mengalirkan pertanyaan, sebetulnya gimana terjadinya kabut? Dia mulai mencari jawaban. Dan semua mahasiswa mengatakan pada saya, terima kasih Bapak. Buku bodoh ini ternyata telah mengantarkan saya pada sebuah kesadaran. Begitu saya melihat sesuatu, dulu-dulu saya tidak penasaran. Sekarang rasa ingin tahu saya berkembang. Lihat orang ubanan tulis, kenapa terjadi uban? Kita melihat orang ubanan biasa, tapi mekanisme terjadi uban seperti apa? Bagaimana hitam berubah menjadi putih? Bagaimana cara Allah bekerja di situ? Tidak sesederhana itu. Dan saya melihat kadang-kadang ketawa-ketawa juga. Ada orang pakai kacamata, dia tulis, kenapa pakai kacamata? Iya, mungkin kita yang awam, saya pakai kacamata, pernah ada yang bertanya, kenapa Bapak pakai kacamata? Negatif, positif, silinder, kenapa mesti negatif? Kan kata dokter pokoknya negatif sekian, udah aja. Tanya dulu, apa yang terjadi dengan mata saya? Kenapa fokus mata saya berubah? Ada perubahan apa dengan mata saya? Apakah kadar air di lensa mata saya berkurang? Sehingga sinar yang datang ke mata tidak bisa difokuskan di titik fokusnya? Kenapa titik fokusnya bergeser? Dan kenapa layarnya kemudian bergeser? Sehingga saya tidak punya kesan, tidak bisa melihat. Huruf A ketukar dengan huruf M. Kenapa? Coba, hal sederhana begitu saja. Kemudian berkembang. Ketika mereka masuk ke dimensi agama, iman. Nulis iman. Dia nanya, apa sebenarnya iman itu? Islam. Apa sih Islam itu? Agama. Apa sih agama? Semua yang didengar, yang dilihat, ditulis di buku bodoh. Ternyata semua mengatakan, ampun Pak, ternyata selama ini saya itu gak tahu apa-apa. Kenapa saya bisa melihat ibu jilbabnya warna merah? Kemarin kan ada orang mengatakan, wah hebat Indonesia. Apa hebat? Ternyata NASA kasih gambar bulan yang sedang gerhana itu, bulannya tuh di NASA itu gak merah. Tapi dari situ Bondo, Pasuruan, bulannya warna merah. Lalu apa kita bilang orang awam? Wih hebat Pasuruan. Tapi kita orang fisika, hati-hati. Kenapa? Warna merah bukan dari bulan. Dari banyaknya polusi di udara. Karena apa? Sinar dari matahari masuk atmosfer, kemudian mengurai partikel-partikel di atmosfer, sehingga terjadilah proses hamburan. Proses hamburan menimbulkan warna merah. Makin merah itu bulan, menyatakan polusi di tempatmu makin luar biasa. Gak ada kaitannya dengan kerudung merah. Itu sains. Begitu dibedah secara saintifik kan kita jadi mengerti. Jadi kenapa Tuhan menunjukkan bulan warna merah di Indonesia? Dan satu-satunya tempat di dunia yang diberi izin melihat 3 fenomena sekaligus. Indonesia. Bangga? Bukan. Tuhan sedang mengajarin pada kita. Itu udara di sekitar Anda semua itu sudah polutan. Sikap hidupmu harus diubah. Buang sampah sembarangan harus dirubah. Kalau di rumah, PAM tahu PAM?
PDAM ngalirkan air kotor ke rumah, marah-marah. PDAM nggak bener, nggak profesional. Padahal kita sering buang sampah sembarangan. Betul nggak? Sampah dialirkan ke selokan, kemudian ke sungai. Sungai diambil PDAM, dialirkan lagi ke rumah kita. Mohon maaf ya, ini ada cerita. Kok itu rumah, orang di rumah itu airnya keruh terus. Padahal dari PDAM nggak keruh. Sementara orang di sekitar tetangganya nggak ngeluh. Ini yang hukum karma kayaknya. Karena dia suka ngasih kotor pada semesta, semesta juga ngasih kotor pada dia. Itu hukum karma. Makanya sediakan yang bersih untuk orang lain. Orang lain akan menyediakan bersih untuk kita. Kalau ada tamu, hormati dengan baik. Nanti suatu saat kita juga dihormati. Siapa yang merawat semesta, semesta akan merawat kita. Itu hukum alam. Saya jadi lupa pertanyaan tadi apa. Oh. Jadi lupa. Jadi saya pernah menyaksikan selesai umroh. Itu setelah dari makam Rasulullah. Saya keluar dari masjid. Itu melihat langit terang sekali saat itu di Mekah. Itu jam-jam 6 pagi. Apa luar biasanya. Saat itu saya dalam hidup sampai sekarang baru menyaksikan ada bulan sabit. Kemudian di tengahnya bintang. Ya tentu saja tidak begitu. Bintangnya di mana, bulannya di sini. Kan gitu. Karena bintang itu kan jauh sekali. Kalau bintang yang kita lihat hari ini mungkin bintang yang ratusan miliar tahun yang lalu. Sinarnya baru nyampe. Saking jauhnya. Bisa jadi 14 miliar tahun cahaya. Tapi luar biasanya ini bulan sabit, di tengahnya ada bintang. Lalu saya kemudian sampai di kamar hotel, kemudian saya merenung. Apa sih pesannya? Disitulah saya kemudian mendapatkan banyak pesan. Ternyata Nabi Muhammad ketika Mi'raj, yang beliau temukan itu diceritakan di Quran surat An-Najm. An-Najm itu bintang. Wan najmi idha hawa walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrati ma yagsha. Cerita tentang pengalaman Mi'raj beliau ada di Quran surat An-Najm. Nabi Ibrahim di Quran surat Al-An'am dalam proses pencarian pada Tuhan, beliau bilang, ketika aku mencari Tuhan yang pertama aku temukan adalah bintang. Setelah itu aku lihat bulan, setelah aku lihat matahari. Itu ceritanya beliau. Kita yang awam menangkap bahasanya beliau, mungkin beliau ketemu bintang. Kalau dari kecil juga Ibrahim lihat bintang itu mah udah. Paham? Tentu saja bukan bintang yang itu. Makanya di ayat lain kemudian Tuhan mengatakan, lihatlah bintang di langit terdekat. Lihatlah bintang di langit terdekat. Kita itu disuruh menyaksikan bintang di langit terdekat. Lalu kenapa di masjid-masjid kok lambangnya bulan bintang? Di mana diletakkan bulan bintang itu? Bukankah diletakkan di menara? Bagian yang tertinggi dari masjid. Bahkan di menara pun diletakkan di paling tinggi. Ada runcing ke atas, baru bulan bintang. Setelah melewati jalan yang runcing, yang sangat runcing, baru ketemu bulan bintang. Itu sebetulnya simbolik dari leluhur kita. Bahwa puncak perjalanan spiritual setiap hamba Allah itu pasti akan melewati fase-fase itu. Makanya bulan bintang menjadi simbolik. Makanya bintang bulannya pun yang digunakan bukan bulan yang bulat, kan bulan sabit. Baca surat Al-Baqarah. Dengarkan CD saya 200 dari ayat 1 sampai 286 tentang Al-Baqarah. Di situ saya jelaskan. Tanda haji adalah bulan sabit. Quran. Salah satu tanda haji adalah bulan sabit. Padahal kalau kita mau pergi haji kan tidak selalu bulan sabit. Ada juga berangkat haji lagi bulan purnama. Tapi Quran mengatakan tanda haji, tanda waktu haji adalah bulan sabit. Tentu saja ini berbicara haji secara hakikat. Dan itu secara hakikat selalu benar adanya. Jadi Quran itu sudah menyediakan begitu banyak rambu-rambu yang sangat luar biasa. Makanya siapa yang rajin meneliti ke dalam, maka dia akan menemukan kebenaran. Itulah kenapa lambangnya bulan bintang. Ya, bisa dipahami ya. Makanya temukan bulan bintang itu. Temukan. Ya. Kenapa? Karena bintang itu di alam semesta saja, di dalam kehidupan kita, itu kan menjadi sebuah cara untuk menyatakan grade. Betul nggak? Ada hotel bintang 5, ada hotel bintang 4, bintang 3, ya, bintang 2, ada bintang 1 nggak? Betul nggak? Jenderal juga ada bintang 2, ada bintang 3, begitu lengkap jadi bintang 4. Ada juga jenderal bintang 5 kan? Nah bintang itu biasa digunakan di dalam kehidupan itu juga menjadi cara untuk mengklasifikasi. Pertanyaannya, mengapa mengklasifikasi pakai bintang? Karena bintang itu mewakili sebuah derajat yang tinggi. Oleh karena itu hati-hati tuh mereka yang pakai bintang. Itu mewakili pengalaman spiritual. Mewakili sebuah kedewasaan dalam berspiritual. Artinya kalau mereka sudah bintangnya banyak, artinya sudah cukup membuat kenyamanan. Makanya hotel bintang 5, nyaman. Betul nggak? Bedakan dengan hotel kelas melati. Betul nggak? Oke. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sudah berapa pertanyaan? Saya lupa ya. Waktunya habis. Makanya pertanyaannya ditunda dulu untuk kesempatan yang akan datang. Silahkan gunakan ilmunya. Siapa yang mengalirkan pertanyaan, maka semesta akan mengalirkan jawaban. Allah ma'asyabirin, sesungguhnya Allah hanya beserta orang-orang yang sabar. Jadi saya tanya sekarang, sebenarnya siapa orang sabar itu? Siapa? Innallaha ma'asyabirin. Siapa orang sabar? Orang yang selalu beserta Allah. Orang sabar. Pernah nggak dapat definisi sabar setegas ini? Selama ini kan sabar, yang sabar ya, yang sabar ya.
Jadi menurut ayat ini orang sabar itu orang yang selalu beserta Allah. Jadi siapa orang sabar? Orang yang selalu sadar bahwa Allah itu selalu hadir beserta dirinya. Nih, saya mau tunjukkan. Sekarang kita praktek. Ada orang marah sama kita. Ayo lihat saya semua. Ada orang marah sama kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan selama ini? Balik marah kan? Oke. Kenapa ada kata-kata innallaha ma'as sabirin? Kalau orang yang sadar, sebetulnya di balik dia ada Allah. Di dalam diri saya juga ada Allah. Ini Allah, itu Allah. Kan dua-duanya Allah. Paham? Begitu dia melihat dia, bukan sebagai dia, tetapi yang di balik dia. Apa yang kita lakukan? Wah, ini Allah sedang meningkatkan kesabaran saya lewat kehadiran orang yang tidak sabar. Jadi saat itu yang kita lihat orang atau Allah? Kalau lihat orang, marah. Kalau lihat Allah, nggak jadi. Karena Allah sedang meningkatkan kesabaran saya. Ngerti nggak maksud ayat ini? Innallaha ma'as sabirin. Jadi, lihat saya semua. Ketika para sahabat sedang menghadapi situasi yang sulit dalam hidup, sadar tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Jadi, itulah yang disebut dengan innallaha ma'as sabirin. Apa yang kita lakukan selama ini? Klaim. Saya sabar. Makanya saya selalu beserta Allah. Itu bukan? Itu klaim yang bullshit. Gak ada artinya. Jadi tidak perlu klaim. Lihat saya semuanya. Apapun situasinya kita sadar. Di situ ada Allah. Tidak mungkin satu peristiwa pun hadir tanpa kehadirannya. Itulah arti dari innallaha ma'a. Allah beserta orang sabar. Jadi tidak usah mengklaim saya orang sabar. Pasti Allah bersama saya. Kan sering begitu. Kadang-kadang hebat kamu. Siapa dulu dong. Karena saya sabar, jadi Allah juga beserta saya. Tuh, itu klaim yang bullshit. Nanti begitu ada kejadian, mohon maaf ya, yang tidak disukai, pasti terpancing. Ngerti sekarang? Hari ini saya karena gini, kalau belajar banyak kitab tentang sabar adalah sulit. Dan kita capek. Sekarang saya kasih yang praktis. Jadi, sabar itu apa? Orang yang selalu sadar akan kehadirannya. Catat. Kan banyak nih kamu sabar adalah pusing. Begitu praktek sulit. Jadi orang yang sabar adalah orang yang beserta Allah. Orang yang beserta Allah adalah orang yang selalu sadar atas kehadirannya. Punya uang segitu-gitunya ditipu orang. Gimana sabarnya? Sudah tahu nggak cara sabar? Oh, sabar. Itu? Bukan. Cara sabarnya, ya Allah, aku yakin kehadiran orang yang membohongiku satu, berarti aku masih bisa ditipu, berarti aku masih bodoh, pelajaran bagiku. Gitu. Kalau masih bisa ditipu, kan jangan nyalahin penipu, salahkan diri kamu, masih bisa ditipu, masih bodoh, masih tolol. Gitu. Itu pelajaran yang pertama, ya kan? Pasti ada pelajarannya. Yang kedua, jangan-jangan orang ini dihadirkan olehmu untuk menyelamatkanku. Siapa tahu dengan uang yang aku miliki ada sesuatu yang akan terjadi dengan diriku. Kan siapa tahu, betul nggak? Orang baru beli mobil baru, kemudian pergi dari Bandung ke Jakarta. Di tengah jalan kemudian mobil barunya itu ketiban sama kontainer. Betul nggak? Jadi kalau kita selalu menyadari kehadirannya, nggak mungkin protes. Nabi Muhammad juga sempat dilempari tuh waktu di Taif pakai batu. Mungkin ya kelas-kelas kita nih ketika dilemparin batu. Udah aja ya Allah, saya berhenti aja jadi Rasul. Gini amat. Mungkin gitu ya kelas-kelas kita kan. Tapi Nabi Muhammad saat itu apa? Karena kesadaran dengan kehadiran Allahnya selalu saja nancep. Turun ayat. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Hai Muhammad, sesungguhnya yang melempar bukan dia, yang melempar aku. Jadi kesadaran Nabi itu kemudian ditegaskan oleh ayat itu. Roma itu bahasa Arab, artinya melempar. Makanya sudah jadi nama kartu Remi. Lah ya mainnya dilempar-lempar, pluk, itu. Itu dari bahasa Arab itu. Makanya di Madinah ada namanya Jabal Rumat. Jabal Rumat itu katanya gunung tempat Nabi Muhammad melempar anak panah. Itu disebut Jabal Rumat. Ya. Kalian sering main kartu remi? Ditanya, kenapa ini kartu namanya remi? Nggak tahu. Betul nggak? Itu dari bahasa Arab itu. Artinya kartu yang dilempar. Namanya kartu remi. Wama romaita, Roma, remi. Nah itu, melempar. Baik, lanjutkan dulu. Catat dulu. Jadi siapa orang sabar?
Orang yang sadar dengan kehadiran Allah. Kalau bahasa Qur'annya, innallaha ma'a syabirin. Allah beserta orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang selalu merasa beserta Allah. Coba deh praktekkan ilmu ini sekarang. Begitu pulang dari sini, ya, selalu sadar dengan kehadiran Allah. Bebaskan pikiran kita dari jebakan benar dan salah. Bebaskan. Mulai kalian bisa senyum menghadapi kehidupan. Gak ada baik buruk karena dalam hidup. Gak ada benar salah. Itu produk dari pikiran kita. Semua yang terjadi, terjadilah. Kemampuan kita untuk bisa menerima apapun apa adanya jadi lebih mudah. Kelihatan gak sabarnya? Bakal kelihatan. Oke, baik, lanjut. Sebelum lanjut saya nanya dulu. Ini ngerti gak sampai sini? Ngerti? Oke. Baik, kita lihat surat Al-Baqarah, masih Al-Baqarah ya. Saya tunjukkan Al-Baqarah ayat 286. Ini Al-Baqarah bagian terakhir ya. Yang sudah mendengarkan kajian Al-Baqarah, yang sudah punya kumpulan CD ceramah saya tentang Al-Baqarah, ya mungkin pernah dengar kajian ini. Mari kita lihat ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini praktekan. Gak mungkin tuh. Allah membebani sesuatu kepada kita di luar kemampuan kita. Jadi apapun yang terjadi pada kita, itu sudah ditakar oleh Allah. Gak mungkin, dia itu maha adil. Kita saja sering merasa seakan-akan beban kita itu melampaui kemampuan kita sendiri. Kalau itu yang ada di pikiran kita, akibatnya kita pun akan merasakan seperti yang di pikiran kita. Tapi kalau kita yakin Allah ngasih apapun pada saya, sesuai dengan kemampuan saya, berarti segala masalah yang sedang saya hadapi, saya mampu menyelesaikannya. Gak mungkin ada orang frustrasi. Gak mungkin ada orang lari dari masalah. Gak mungkin. Nih, saya lihat, kalian tuh pernah begitu. Ini wajah-wajah frustrasi. Ini wajah-wajah putus asa. Betul nggak ya? Iya. Itu karena kesadaran tentang Allahnya nggak ada. Coba lihat ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini dibaca setiap tahlilan. Ayat ini dibaca setiap selesai sholat fardu. Jadi wiridan. Saking sering dibacanya dalam wiridan sampai nggak sadar apa yang dibaca. Makanya coba nanti sekali-kali wiridannya pakai bahasa Indonesia. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Wiridkan. Gak usah banyak-banyak. Allah tidak mungkin membebani saya melampaui kesanggupan saya. Allah tidak mungkin membebani saya di luar kemampuan saya. Sayalah yang tidak percaya pada kemampuan saya sendiri. Itu yang membuat saya sering merasa paling menderita dalam hidup. Bilang sama dirimu. Ulang kata-kata itu berkali-kali. Sampai celep ke sini. Wah, ternyata saya ini mampu. Karena dalam diri saya ada Allah yang maha segalanya. Itu nyambung dengan ayat yang tadi. Innallaha ma'asyabirin. Jadi apa sabar tadi? Beserta Allah. Sabar, sadar dengan kehadiran Allah. Sabar berarti sadar dengan kehadiran Allah. Makanya sabar dan sadar itu dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Oke, saya mau tanya. Kemarin kan saya kasih PR. Kemarin saya cerita bagaimana menjadi orang yang luar biasa. Sudah ada pengalamannya? Sudah ada. Ada yang kirim kemarin WA pada saya. Pulang dari sini ayah, kami mampir di rumah makan. Terus biasa pesan makanan. Sejam, 2 jam. Itu makanan yang dipesan nggak datang-datang. Begitu giliran datang pun tidak sesuai dengan yang dipesan. Oh, begitu mau marah, ingat kajian tadi. Langsung ingat katanya. Untung aja sadar. Kan saya bilang pulang dari sini prakteknya langsung. Karena ngaji bukan di masjid, ngaji itu di kehidupan. Kan saya bilang begitu. Akhirnya Pak, gak jadi marah katanya. Alhamdulillah. Untung ngaji. Karena begitu marah itu yang disebut dengan kecelakaan spiritual. Ini saya kasih tahu. Kita sudah menapaki semua ritual. Sudah belajar meditasi, belajar tafakur, macam-macam. Hati-hati. Akumulasi energi positif yang selama itu dikumpulkan bisa hancur ketika kita mengalami yang namanya kecelakaan spiritual. Sekali saja kalian marah, habis semua kebaikanmu. Makanya, ya, ada seorang bijak ketika ditanya, kenapa kok Anda bisa masuk di tubuh harimau ini? Bukankah dulu kamu itu manusia? Iya, saya dulu manusia. Dan sekarang saya sedang menjalani karma saya. Saya harus masuk di tubuh harimau ini. Bisa nggak sharing? Perilaku kamu yang mana? Yang menyebabkan kamu harus terdegradasi. Sampai hari ini, kamu harus masuk di tubuh harimau ini. Dan orang bijak itu mengatakan, saya pernah marah 1 kali. Saya pernah marah 1 kali. Inilah tanggungan karma yang harus saya derita saat ini. Dan saya harus menghuni tubuh harimau ini. Karena saya pernah marah 1 kali.
Ini model-model kalian ini. Yang marahnya setiap saat. Saya nggak tahu itu pulangnya kemana itu. Itu jadi nerakanya. Marah sekali loh. Itu sekali seumur hidup loh, bukan sekali sehari. Kalian pakai minum pel. Sehari 3 kali. Iya. Makanya wajahnya kayak uka-uka ya. Kerjanya marah aja. Ya oke. Setelah hari ini sadar. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Bukan, ya Allah terima kasih selalu besertaku. Karena aku sabar ya Allah. Kata Allah, emang gue pikirin kata Allah. Ya. Jadi bukan begitu sabar itu ya. Jadi sekarang sabar itu sadari semua terjadi di belakangnya ada kehadirannya. Dengan kesadaran itu saya yakin kalian tidak akan sulit untuk bisa menerima kenyataan sepahit apapun. Percaya deh sama saya. Ya, apalagi sekarang kita sudah tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang di luar kesanggupannya. Jadi apapun beban yang sedang kita jalani dalam hidup sekarang, percaya sekarang. Kalau Allah percaya sama saya, sesuai dengan kapasitas saya, berarti saya dimampukan oleh Allah dan saya mampu untuk menyelesaikan semuanya. Gitu dulu, itu namanya percaya diri. Paham? Paham apa tidak? Itu kunci yang pertama. Yang kedua, ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia akan mendapatkan kebaikan yang diusahakannya dan dia pun akan mendapatkan keburukan sesuai dengan yang diusahakannya. Jadi sekarang tinggal usaha kita yang mana? Kebaikan yang kita usahakan akan berbuah kebaikan, keburukan yang kita usahakan akan berbuah keburukan, dan itu tidak berkurang sedikit pun. Jadi, ayo kita sadari. Kalau hari ini kita mendapatkan keburukan, sadar. Kalau itu karma kita, setimpal dengan yang sudah kita bikin. Paham? Kalau hari ini dapat kebaikannya segitu, ya sesuai dengan karma kita, karena kebaikanmu cuma segitu. Aneh, ingin kebaikannya banyak, tetapi tidak menciptakan sebab yang banyak untuk kebaikan. Laha maka sahabat. Wa 'alaiha maka sahabat. Ini ngerti apa tidak? Nah, kalau ngerti terusin. Makanya di sini ada satu doa yang luar biasa. Tapi doanya bukan mengatur Tuhan supaya Tuhan mengikuti keinginan kita. Ini doa kesadaran. Coba doanya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana. Ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa, dan jangan Engkau hukum kami sekiranya kami bersalah. Jadi selama ini kesadaran kita, kalau baca doa ini di permukaan, sudah bikin salah, sudah bikin sesuatu yang salah, tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan hukum aku. Suka nggak baca doa ini? Hati-hati kalau kalian baca doa. Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana. Tuhan, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa. Jangan Engkau hukum kami juga jika kami bersalah. Apa kata Allah? Enak aja. Kamu bikin kesalahan, tetapi tidak mau dihukum. Tapi ayat ini seakan-akan melawan ayat yang di atas, bukan? Betul nggak? Katanya, segala kebaikan akan berbuah kebaikan. Segala keburukan akan berbuah keburukan. Betul nggak? Gitu. Harusnya itu menjadi sebuah kesadaran. Kamu itu akan menerima sesuai dengan karmamu sendiri. Karena karma ada 2, karma baik, karma buruk. Terus doa ini buat apa? Dan kalau doa ini dibaca di permukaan tanpa kesadaran, doa ini kan sepertinya sedang menghindari diri dari risiko. Padahal risiko yang diambilkan oleh diri kita sendiri. Betul nggak? Ini sebenarnya doa untuk menghibur kita. Supaya tidak usah takut. Sebesar apapun risiko yang sudah kita lakukan, ada akibat, di balik itu ada pesan Allah yang hendak disampaikan kepadamu. Jadi, ketika kita melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan, ada pesan di baliknya. Ketika kita melakukan keburukan, ada keburukan yang mengikutinya. Itu pun ada pesan di baliknya. Yang paling utama adalah semangat untuk bisa mengambil pesan. Itu sebetulnya. Karena kalau doa ini dibaca di permukaan, ini doa lari dari tanggung jawab. Kan ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ujuk-ujuk, Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana, kan gitu. Gusti, ulah dihukum abdi mah. Gitu. Sir Gusti teh. Aha, mana teh begitu? Apa dia teh kelakuan mana? Berani menimbulkan sebab, tetapi tidak tanggung jawab ketika kita menanggung akibat. Makanya bagus itu ya, pelajaran yang diajarkan orang Hawaii dengan Ho'oponopono itu. Bagus sekali. Cuma hati-hati, kalau Ho'oponopono jangan pakai bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia, aku menyesal, itu negatif. Dalam bahasa Inggris, I'm sorry, itu sebetulnya mengambil tanggung jawab. Ini beda idiom. Ini lihat saya. Kalau saya menyesal dalam bahasa Indonesia, itu sebetulnya kadang-kadang dikaitkan dengan menyesali suatu keadaan. Betul nggak? Menyesali suatu keadaan itu kan sebenarnya menolak, seakan-akan. Betul nggak? Nah, makanya jangan pakai bahasa Indonesia. Saya menyesal. Bagus pakai bahasa Inggris. I'm